Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-206 yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan terhempas mundur oleh kekuatan fisik Raja Naga Utara. Melihat hal itu, Raja Naga langsung menertawakannya dan bersiap mengakhiri pertarungan. Namun, di bawah tekanan maut itu, Xiaoyan justru menenangkan diri dan menyatukan jiwanya dengan Little Yi, roh Purifying Demonic Lotus Flame. Dengan segel kuno, ia mengaktifkan tubuh api pemusnahan, berubah menjadi raksasa api kristal merah muda yang memancarkan aura penghancuran absolut. Panas ekstrimnya menghapus ruang dan menguapkan lautan darah formasi naga. Kesombongan Raja Naga Utara runtuh seketika. Meski demikian, ia mengorbankan ribuan anggota sukunya sendiri, menciptakan naga darah raksasa dan melancarkan serangan pamungkas. Xiaoyan tak bertahan, ia justru menerjang maju. Cahaya darah itu hancur saat bersentuhan dengan tubuh apinya. Dalam kegilaan terakhir, Raja Naga Utara melempar manik jiwa naga, namun Xiaoyan memurnikannya dan melempar balik, menyebabkan ledakan dahsyat yang meluluh lantakan kekuatan sang raja. Walau masih hidup dan mencoba kabur, Raja Naga Utara akhirnya tertangkap. Dengan tangan api kristal, Xiaoyan menghancurkan kesadarannya dan menguapkan jiwa sang pengkhianat sepenuhnya. Pertempuran berakhir, suku naga Void kuno terselamatkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ziyan segera bergerak mendekat saat Xiaoyan masih menggenggam erat jasad Raja Naga Utara yang telah kaku. Tatapannya tampak begitu rumit ketika melihat wajah lawan bicaranya yang masih menyisakan aura kegelapan dan kekejaman yang nyata. Melihat hal itu, ia hanya bisa menghela napas panjang seraya merenungi nasib suku naga Void kuno yang hancur berkeping-keping akibat perselisihan internal yang tak kunjung usai sejak hilangnya Kaisar Naga terdahulu. Kondisi suku benar-benar berada dalam kekacauan yang mengerikan, di mana hampir separuh dari anggota Pulau Naga Utara telah tewas secara tragis di tangan pemimpin mereka sendiri. Kendati demikian, Ziyan tetap berusaha tegar dan menganalisis bahwa dengan tewasnya 3 Raja Naga besar, kini tidak ada lagi penghalang bagi penyatuan seluruh klan naga untuk kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Xiaoyan yang menyadari kesedihan di hati sahabatnya itu, lantas perlahan mengangguk setuju, meskipun ia tahu bahwa kemenangan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Ziyan. Sebagai seorang kaisar naga, Ziyan harus menanggung beban berat demi masa depan sukunya yang kini tidak sekuat di masa kejayaan mereka dahulu. Mendengar hal itu, Xiaoyan kemudian bergegas memberikan kata-kata penghiburan agar Ziyan tidak terus-menerus merasa tertekan oleh situasi yang ada. Ia meyakinkan bahwa dengan adanya konstitusi naga Phoenix yang legendaris di dalam tubuh Ziyan, bukan tidak mungkin bagi suku naga Void kuno untuk mendapatkan kembali kemuliaan mereka dan melampaui pencapaian para kaisar naga sebelumnya. Ziyan tersenyum tipis saat mendengar dukungan tulus tersebut dan perlahan mulai memantapkan hatinya untuk bangkit demi rakyatnya. Tak lama setelah itu, suasana mendadak berubah sedikit canggung saat Xiaoyan melambaikan mayat Raja Naga Utara dan bertanya apakah ia boleh memiliki jasad tersebut. Ziyan sempat terkejut dan merasa bingung dengan permintaan yang tidak biasa itu. Xiaoyan pun lantas segera menjelaskan bahwa tubuh Raja Naga Utara memiliki konstitusi yang luar biasa kuat karena telah ditempa oleh teknik terlarang, sehingga akan sangat mubazir jika dibuang begitu saja. Ia berencana menyempurnakan jasad tersebut menjadi sebuah boneka tempur yang jauh lebih kuat daripada boneka iblis langit miliknya yang kini sudah tidak mampu mengimbangi kekuatannya. Mendengar penjelasan tersebut, Ziyan sempat merajut alisnya karena menurut tradisi kuno, setiap naga yang kuat seharusnya dimakamkan di makam naga dengan penuh kehormatan. Namun, ia menyadari bahwa seluruh anggota suku saat ini sangat membenci pengkhianat tersebut sehingga mustahil bagi sang Raja Naga untuk mendapatkan tempat di pemakaman leluhur. Akhirnya, Ziyan menyetujui permintaan Xiaoyan sebagai bentuk hadiah atas jasa besar pemuda itu dalam menyelamatkan klan naga dari kepunahan. Sehingga Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih lantas segera bersiap untuk memulai proses pemurnian boneka yang sangat dinantikannya tersebut. Di sisi lain, proses penyatuan 4 pulau naga besar
berlangsung dengan sangat mulus di bawah komando Xian yang telah diakui sebagai Kaisar Naga Tunggal. Keempat wilayah yang sebelumnya terpecah kini perlahan mulai digabungkan kembali dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku yang tersisa. Sementara itu, Xiaoyan dan Cailin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga untuk beristirahat. Setelah beberapa hari memulihkan kondisi hingga mencapai puncaknya, Xiaoyan kemudian bergegas memasuki retreat pribadinya untuk memulai proses perbaikan boneka. Ia merasa sangat bersemangat karena raga Raja Naga Utara adalah material terbaik yang pernah ia temukan, bahkan kekuatannya saat masih hidup hampir menyentuh bintang ke-6 dari kelas Dousheng. Xiaoyan berdiri dengan ekspresi serius di dalam ruangannya, di mana pada saat itu ratusan bahan langka dengan cahaya misterius telah tertata rapi di hadapannya. Ia telah mengumpulkan bahan-bahan terbaik dari seluruh penjuru gudang Pulau Naga, yang sontak membuat penatua penjaga gudang merasa sangat sedih melihat simpanan berharganya dikuras habis oleh Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa kecil sambil lantas mulai melambaikan tangannya untuk mengeluarkan jasad Raja Naga Utara. Tubuh naga tersebut tampak sangat tegang dan kuat, seolah-olah tidak ada senjata tajam yang sanggup menggores kulitnya yang telah diperkuat oleh darah dari Raja Naga Barat dan Selatan. Sontak Xiaoyan memuntahkan api merah muda dari mulutnya yang segera membengkak menjadi tungku raksasa di udara. Ia melempar tubuh Raja Naga Utara ke dalam kuali api tersebut hingga terdengar suara mendesis yang sangat tajam saat kulit naga itu bersentuhan dengan panas ekstrim. Proses penempaan ini berlangsung sangat melelahkan selama 10 hari penuh tanpa henti, di mana selama itu Xiaoyan terus menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk memanggang tubuh tersebut. Kendati demikian, ia tetap fokus hingga akhirnya tubuh naga yang awalnya besar perlahan menyusut, namun tampak jauh lebih padat dan berkilau layaknya logam hitam yang sangat mematikan. Namun saat proses pemurnian hampir selesai dan api mulai meredup, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan justru terjadi di dalam tungku. Sontak jasad yang seharusnya sudah tidak bernyawa, itu tiba-tiba membuka matanya yang berwarna merah tua dan melepaskan tawa yang sangat menyeramkan ke arah Xiaoyan. Raja Naga Utara ternyata masih menyimpan kesadarannya dan bahkan justru berterima kasih karena Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan penempaan tubuh yang sempurna tersebut. Ia mengungkapkan bahwa jiwa naga Void kuno telah menyatu erat dengan raga mereka, sehingga menghancurkan jiwa utamanya saja tidak akan pernah cukup untuk membunuhnya. Melihat hal itu, raga hitam metalik tersebut lantas menghancurkan kuali api dengan satu pukulan kuat dan bergegas menerjang ke arah Xiaoyan dengan tangan besarnya yang penuh niat membunuh. Angin tajam yang membawa hawa kematian mendadak menderu di dalam ruangan saat tinju sekeras logam hitam milik Raja Naga Utara melesat bak sabit maut ke arah kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, perubahan mendadak yang sangat berbahaya ini tentu akan membuat siapapun pucat pasi karena terkejut. Namun sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tersebut sama sekali tidak kehilangan senyumannya. Xiaoyan hanya melirik sekilas ke arah sang Raja Naga yang baru saja meledakkan diri dari kuali, lalu dengan sangat tenang ia mengulurkan jarinya dan menekannya dari jarak tertentu. Sontak gerakan Raja Naga Utara mendadak kaku seolah terkunci oleh kekuatan tak kasat mata karena gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya tanpa peringatan, membungkus setiap inci raganya dan lantas menyerbu masuk ke kepala untuk menyegel sisa jiwa yang mencoba memberontak. Raja Naga Utara merasa sangat terkejut sekaligus murka sehingga ia meraung keras mempertanyakan apa yang sebenarnya telah dilakukan Xiaoyan terhadap tubuhnya. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum dingin dan kemudian menjelaskan bahwa sang raja terlalu meremehkan kekuatan spiritualnya jika berpikir bisa menyembunyikan fragmen jiwa di hadapan seorang ahli tingkat tinggi. Sebenarnya Xiaoyan sudah mengetahui keberadaan fragmen jiwa tersebut sejak awal, namun ia sengaja membiarkannya tetap ada sebagai bagian dari rencana besarnya. Xiaoyan tidak menginginkan boneka biasa yang tumpul dan lamban, melainkan sebuah mahakarya yang memiliki insting membunuh sejati serta pengalaman bertarung luas yang hanya dimiliki oleh seorang petarung veteran seperti sang Raja Naga. Mendengar hal itu, Raja Naga Utara mulai merasakan ketakutan yang luar biasa dan bergegas mencoba memohon untuk dilepaskan. Namun Xiaoyan dengan acuh tak acuh justru segera melambaikan tangannya.
Purifying Demonic Lotus Flame seketika melonjak maju dan langsung menelan fragmen jiwa tersebut dalam pusaran api yang sangat panas. Suhu ekstrem api surgawi itu perlahan namun pasti memurnikan sisa kesadaran sang raja dalam hitungan menit hingga hanya menyisakan aliran udara ilusi yang murni. Tak lama setelah itu, aliran energi tersebut perlahan melayang di bawah kendali Xiaoyan sebelum akhirnya sepenuhnya bergabung dengan bagian kepala boneka logam hitam tersebut. Sehingga setelah aliran ilusi itu menyatu, mata hampa boneka tersebut perlahan-lahan mulai memancarkan kilau emas dingin yang sangat agung di tengah kegelapan ruangan. Kekakuan pada tubuh logamnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh keluasan yang justru menyembunyikan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan di setiap persendiannya. Xiaoyan merasa sangat puas melihat hasilnya, lantas ia menjentikan setetes darah esensinya ke dahi boneka tersebut hingga membentuk sebuah segel darah permanen. Koneksi mental yang kuat pun segera terbentuk dan Xiaoyan kemudian memutuskan untuk memberi nama boneka barunya itu sebagai Raja Utara. Sosok hitam itu pun bergerak dan langsung menanggapi perintah tuannya dengan suara serak tanpa emosi. Kendati demikian, meskipun Raja Utara kini memiliki kekuatan fisik yang sanggup menandingi Daosheng Bintang 5, Xiaoyan tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Ia menyadari bahwa batas kekuatan raga ini seharusnya bisa menyentuh bintang 6 jika mendapatkan asupan energi yang tepat. Karena boneka tidak bisa menghasilkan douqi secara mandiri, Xiaoyan lantas teringat pada metode penyempurnaan lamanya yang mengandalkan penyerapan energi alam yang dahsyat. Melihat hal itu, ia akhirnya memutuskan untuk membawa boneka tersebut mencari sumber kekuatan petir yang sangat masif guna mencapai tingkat kesempurnaan yang ia inginkan. Di sisi lain, setelah keluar dari retretnya, Xiaoyan kemudian segera bertemu dengan Cailin yang sempat tertegun melihat perubahan drastis pada raga Raja Naga Utara yang kini tampak seperti patung logam misterius. Setelah menjelaskan situasi secara singkat, Xiaoyan tanpa menunda segera membawa Raja Utara terbang, membelah atmosfer menuju kolam petir yang terletak jauh di alam kosong. Sontak raungan guntur yang sangat dalam dan menggetarkan jiwa mulai menyambut kedatangan mereka saat mendekati wilayah yang dipenuhi oleh kilatan perak raksasa yang bersahutan bak naga-naga besar. Xiaoyan menatap kolam petir tersebut dengan penuh kenangan, sembari teringat saat Mang Tianqi dari klan Lei terpaksa melarikan diri dari makhluk petir hitam yang mengerikan di tempat ini. Namun kali ini Xiaoyan datang dengan kepercayaan diri yang jauh berbeda. Ia justru berniat menggunakan kilat hitam yang paling mematikan sekalipun untuk menempa Raja Utara. Dengan perlindungan api surgawi peringkat ketiga di tubuhnya, ribuan sambaran petir bahkan tidak berani mendekat dan malah menjauh dengan panik karena merasakan aura yang lebih menakutkan darinya. Tak lama setelah itu, mereka tiba di bagian terdalam kolam petir di mana gugusan petir hitam berbentuk naga raksasa bergoyang-goyang di tengah kegelapan. Xiaoyan merasa sangat bersemangat karena jika Raja Utara berhasil menyerap seluruh energi petir hitam ini, boneka tersebut akan menjadi bantuan yang tak ternilai bagi aliansi Istana Langit di masa depan. Xiaoyan menghentikan langkah kakinya tepat di luar wilayah yang dipenuhi oleh kilatan petir hitam pekat yang tampak begitu mencekam. Di sisi lain, matanya terus mengamati kumpulan petir iblis hitam yang berkumpul secara masif, menimbulkan rasa takjub yang mendalam di dalam hatinya. Ia tidak menyangka bahwa petir iblis hitam yang biasanya hanya muncul melalui fenomena langka saat penyempurnaan pil obat tingkat 9, ternyata ada dalam jumlah yang sangat berlimpah di dalam kolam ini. Melihat hal itu, ia menyadari betapa dunia ini dipenuhi dengan misteri yang tak terbayangkan. Kendati demikian, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah jauh melampaui masa lalunya, sehingga ia tidak lagi merasa perlu untuk melarikan diri seperti saat pertama kali bertemu dengan kekuatan alam yang mengerikan ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyan tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan tersebut demi menjaga kewaspadaan. Pasalnya ia menyadari bahwa kekuatan alam tidak bisa ditebak, sehingga ia memilih untuk duduk bersila di luar wilayah inti selama 1 jam, penuh guna memastikan kestabilan kolam petir tersebut. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada bahaya mendadak yang akan mengancam, lantas sebuah pikiran melintas di benaknya yang menjadi perintah bagi sosok di belakangnya. Raja Utara pun bergegas mengambil langkah maju tanpa ragu sedikit pun, perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir yang dipenuhi hawa penghancuran.
Sontak kehadiran Raja Utara segera menarik perhatian petir iblis hitam yang menyerupai naga-naga piton raksasa dengan panjang ratusan kaki. Melihat hal itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, Raja Utara berhenti tepat di bawah kilatan yang mendesis tajam tersebut. Boneka logam itu mengangkat kepalanya dengan dingin, kemudian perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu sambaran petir. Alih-alih menghindar, petir iblis hitam itu justru merasa terprovokasi dan dengan kejam menghantam lengan Raja Utara. Melihat hal itu, tubuh logam hitam Raja Utara mendadak melepaskan kekuatan hisap yang sangat aneh, seolah-olah seluruh pori-pori tubuhnya berubah menjadi pusaran yang menyedot petir tersebut masuk ke dalam otot dan tulangnya. Sehingga rambut Raja Utara berdiri tegak layaknya ribuan jarum tajam saat energi liar tersebut dipaksa masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, percikan listrik hitam terus berkedip liar di sekujur tubuh boneka itu, menciptakan suara bising yang sangat memekakkan telinga di tengah kesunyian alam kosong. Xiaoyan yang mengamati dengan cemas perlahan mulai merasakan kegembiraan saat mendeteksi bahwa energi ganas dari petir tersebut mulai menyatu sempurna dengan sel-sel tubuh Raja Utara. Melihat hal itu, ia menyadari bahwa metode ini sangat efektif. Tubuh boneka yang awalnya hitam pekat kini perlahan menjadi sedikit lebih kusam, namun memancarkan kekuatan fisik yang terlihat nyata oleh mata telanjang. Namun, pergerakan Raja Utara ternyata memicu kemarahan dari petir-petir hitam lainnya yang lebih besar. Di sisi lain, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat banyak petir raksasa mulai mengelilingi bonekanya seperti naga yang kelaparan. Tak lama setelah itu, sebuah pikiran kembali melintas, dan Raja Utara sontak melesat, bak bola meriam ke arah kerumunan petir tersebut guna meledakkan kebuntuan. Banyak baut petir iblis hitam mengejarnya dengan kecepatan yang mengejutkan, menghantam tubuh Raja Utara hingga ia terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Kendati demikian, tubuh fisik boneka tersebut sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, sehingga ia sama sekali tidak mengalami kerusakan meskipun menerima serangan yang sanggup membuat ahli Dousheng biasa merasa sangat sakit kepala. Melihat hal itu, Xiaoyan merasa hatinya sangat nyaman, karena ketangguhan fisik Raja Utara benar-benar luar biasa. Lantas ia menyadari bahwa jasad Raja Naga Utara yang telah melahap dua Raja Naga lainnya memang bahan baku boneka yang tak tertandingi bahkan oleh Kaisar Naga Xian sekalipun dalam hal kekuatan murni tubuh fisik. Proses penyerapan ini terus berlanjut secara masif. Setiap kali petir bersentuhan dengan tubuh boneka, cahaya hitam akan berkedip, dan energi tersebut lenyap di telan raga logam itu. Sehingga Xiaoyan memprediksi bahwa dengan kecepatan penyerapan seperti ini, kekuatan Raja Utara akan mampu mendobrak hingga ke tingkat Dousheng bintang 6 dalam waktu setengah bulan saja. Tak lama setelah itu, saat Xiaoyan sedang bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri, tiba-tiba sebuah petir hitam kecil seukuran lengan melayang ke arahnya dan menghantam tubuhnya secara tiba-tiba. Api merah muda yang menyelimuti Xiaoyan sontak melahap petir tersebut. Merasakan hal itu, Xiaoyan merasa terkejut karena ia merasakan gelombang energi murni yang sangat luar biasa mengalir ke dalam anggota tubuhnya, memberikan sensasi rileks yang luar biasa pada organ dalamnya. Rupanya, api surgawinya secara otomatis telah memurnikan energi petir yang ganas tersebut menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Tak disangka, tiba-tiba cahaya api melintas di bahu Xiaoyan dan memunculkan sosok Little Yi yang menggemaskan. Makhluk kecil itu menatap kerumunan petir iblis hitam di kejauhan dengan mata yang berbinar-binar penuh nafsu makan. Melihat hal itu, Little Yi segera membuka mulut kecilnya dan melepaskan kekuatan melahap yang berasal dari Nihility Devouring Flame. Lebih dari selusin petir iblis hitam terseret masuk ke dalam mulutnya layaknya tornado kecil, sehingga energi murni yang sangat melimpah kembali mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, membuat kekuatannya yang sempat tertahan mulai meningkat kembali. Pada akhirnya Xiaoyan pun menjilat bibirnya dengan rakus, menyadari bahwa apa yang dianggap mematikan oleh orang lain kini telah menjadi sumber pertumbuhan kekuatan yang sempurna bagi dirinya dan bonekanya.